Halo, selamat datang kembali di channel Lestari Motor Surabaya. Ya, ini video lanjutan yang kemarin bosku, tentang cara geser baut tusuk sate Honda Tiger. Kali ini sudah saya kumpulkan partnya yang mau dipasang. Tapi sebelum proses pemasangan, kita bahas dulu untuk yang bagian crankcase ini. Sudah dibor semua ya. Lubangnya seperti ilustrasi yang kemarin. Dan kita lihat gasket original seperti apa kalau ditempelkan. Jauh sekali bagian atas, kelihatan ya. Maka dari itu sudah nggak bisa pakai gasket standar, harus pakai gasket yang seperti ini. Ini saya bikin sendiri ya, karya tangan sendiri, handmade. Bahannya pakai gasket lembaran yang biasa dipakai di bengkel-bengkel mobil atau di toko spare part mobil itu ada. Kalau mau beli itu beli aja gasket TBA gitu. Ini kebetulan yang 0,8 mili, tinggal diukur dimal gini aja. Nih untuk bloknya, ini silinder kopnya, dan ini noken asnya Harian Racing. Siap, sekarang kita belum masuk ke proses pemasangan, tapi kita akan membahas hal-hal yang sering diabaikan mekanik ketika hendak upgrade struk tinggi ataupun spek cc besar. Ini bukan menyudutkan satu pihak ya, cuma berbagi pengalaman saja, karena masih banyak di luar sana yang garap tanpa diperhitungkan dengan matang, dan hasilnya motor jadi gak awet, terus sering jebol ataupun piston cepet rusak gitu. Khususnya untuk yang sudah spek cc besar dan juga main stroke up. Di sini saya sudah buat oret-oretan di sini ya. Cuma nanti ini kita bahas. Sekarang akan saya tunjukkan dulu untuk bagian ini, lalu boring. Kenapa kok boring saya buat seperti ini? Apa alasannya? Satu, karena boring ini sudah lebih panjang daripada standarnya, mengimbangi langkah skruk naik turun yang semakin panjang. Paham ya? Kalau nggak ditambah panjangnya, nanti untuk bagian ini akan keluar seperti ini. Bahkan biasanya ada yang keluar banyak. Piston yang keluar seperti ini memang bisa hidup dan juga bisa dibilang lumayan awet lah. Cuma nggak bisa bertahan sampai lama, karena biasanya lebih mudah ngeter karena dia goyang. Kalau sudah keluar seperti ini, standar pabrik pun menyarankan piston harus di dalam seperti ini, gak boleh sampai keluar. Sedangkan kenapa kok dicowak sampingnya gini mas, gak dibuat rata seperti pada umumnya? Karena di bagian sini ada batasan, inilah
kelihatan ya batas ini. Sedangkan boring semakin panjang, kalau yang bagian sini nggak dikurangi seperti ini akan nabrak di bagian ini, akhirnya bloknya kurang nutup seperti ini kalau dipasang. Kelihatan bosku. Kalau seperti ini bisa rapat. Fungsinya seperti ini agar nggak bentur. Sedangkan yang bagian sini kan bagian bebas, ini boleh disetting sepanjang mungkin, terserah kalian, asalkan nggak sampai bentur di daunan askruk ya. Sampai di sini paham? Oke, gimana cara ngukurnya mas? Mudah sekali. Saya punya gambaran di sini. Oke. Ya. Ini ilustrasi blok tadi dan ini pistonnya ya. Ini langkah naik turun misalnya 70 mili. Lalu ketinggian pistonnya atau panjang piston seperti ini. Diukur dari ujung sini sampai sini. Misalnya ketemu 40 ya dihitung 40 atau 45 mili, ini ilustrasi saja. Lalu kita tambahkan langkah, nanti biasanya piston di bawah ini pasti keluar seperti ini kalau langkahnya semakin tinggi. Tapi kadang ada yang cuma nambah stroke sedikit gitu, biasanya nggak keluar, itu nggak masalah, nggak perlu dirubah boring ya. Atau ini seperti ini contohnya ya, kita ukur. Misalkan nanti kita mau desain seperti ini, 0 atau 0 lah mendemnya, nggak terlalu ke dalam. Kita hitung dari sini sampai ke ujung paling bawah. Ini kita bisa tempelkan saja, misalnya di keramik ya, gini sampai notok. Lalu kalian ukur pakai sketmat atau jangka sorong. Kita ukur ya, misalkan langkah askruk kalian berapa, 70 mili misalnya. Kita ukur mulai dari samping ya, seperti ini. Lalu kita lihat, ini hanya 65 mili. 65 mili ini posisinya press, ini ngepres ya, nggak lebih nggak kurang atau sama dengan boring begitu. Itu langkah 65. Kalau langkah kalian 70 mili misalnya, otomatis ini pasti akan keluar 5 mili. 5 mili kurang lebih segini ya. Ini yang jadi resiko, yang bikin motor kalian piston cepat rusak atau cepat ngeplek atau ngeder atau bersuara lah. Terus juga biasanya itu boring cepat ngentong seperti itu. Berarti ini panjang boring harus ditambah 5 mili. Atau cara kedua, selain itu piston bisa dipotong sesuai garis ini, keluarnya segini, potong aja segini, nggak masalah. Cuma kalau piston semakin pendek itu resikonya untuk motor yang sudah setrukan itu rawan gentong biasanya. Di bagian liner dalam ini gentong tengah, jadi kadang-kadang itu motor nggak kasar tapi kok ngebul, keluar asap tipis itu, terus gampang ngeplek karena pistonnya terlalu pendek. Contoh piston CBR untuk motor setrukan
lebih rawan ngeplek daripada piston tiger karena pistonnya pendek sekali kalau CBR ya. Di situ. Lalu kalau mau pakai boring yang besar, misalkan semen pakai boring luar 75, usahakan kepala boring ini kepalanya aja yang kita hitung. Kepalanya kalau diameter dalam 75, luarnya 80. Jadi boring itu supaya nggak gampang melorot ya. Kalau kepala boringnya 77 atau 76,5 tapi boringnya 75, otomatis ibarat apa ya, tempat dudukan boring ini terlalu tipis. Kalau kena kompresi besar lama-kelamaan bisa melorot, kompresi akhirnya bocor ke lubang baut tusuk sate ini ya, seperti itu. Jadi minimal ya harus dikasih jeda 2,5 mili atau 3 mili, lebih tebal lebih baik biar gak gampang melorot, seperti itu. Lalu yang mau saya ingatkan lagi untuk ukuran noken as, kebanyakan untuk mekanik pemula sih masih belum paham untuk noken as ini. Kalau misalnya motornya pakai cc sekian, lalu kompresi sekian, nokennya harus bagaimana gitu. Tapi kalau saya mau menjelaskan ini mungkin sangat panjang ya, jadi saya nggak bahas masalah durasi. Saya mau bahas cara aman bukaan klep menurut lift noken as ya. Saya kasih contoh lift noken as 9 mili seperti ini mendekati 9 mili ya, tapi dengan dudukan boss klep seperti standar, ibaratlah boss klep standar. Gini cara hitungnya, boss klep standar terus lift noken tinggi itu biasanya resikonya kalau nggak berklepnya mentok, yang kedua seal klep mudah rusak gitu. Lalu gimana caranya biar tahu ini masih aman atau enggak pakai boss klep standar? Kita lihat di sini, ini posisi nutup ya, kita balik. Ini sudah saya kasih retainer atau tempat dudukan kuku macan, dan ini boss klepnya. Susah. Kalian ukur di bagian sini kelihatannya, bagian jarak bebas ini antara ujung retainer yang ada di jari saya sampai ujung boss klep atau seal klep. Kalau misalkan motor bebek kan biasanya nggak bisa diukur pakai skid mat gini nggak bisa. Jadi gini caranya, ini ya posisi bebas, lalu kalian tekan mentok ya, mentok, lalu dibalik gini. Kalian ukur dulu tebal klepnya yang pas dudukan bekas sekuran kurang lebih berapa mili. Rata-rata klep standar itu 1 milian, 1 mili perpatokan ya. Lalu ukur kedudukan setting klep dengan klep, ketemunya 11 mili. 11 mili dikurangi 1 mili ya, paham toh? Berarti sisa 10 mili. Sedangkan lift noken as 9 mili misalnya, sisa 1 mili. Terkesan aman kan?
karena masih ada jeda 1 mili sampai nggak bentur ke silk klep. Aman menurut teori, tapi apa kalian tahu seberapa tinggi lift knock-on ini posisi RPM di atas 5000? Apa kalian bisa jamin lift itu tetap 9? Gak bisa jamin, karena rata-rata entah itu knock-on standar ataupun sudah racing, itu rata-rata peningkatan lift ini meningkat 1-2 mili dari ukuran pastinya. Kalau ukuran knock-onnya liftnya 8 mili, angkatannya posisi mesin mati seperti ini. Nanti pas waktu dipakai, kalau jedanya hanya 1 mili itu biasanya akan bentur pas waktu di RPM tinggi saja. RPM rendah aman. Pas waktu kalian buat herek atau balapan, tiba-tiba motor kalian keluar asap, itu belum tentu pistonnya. Biasanya itu seal clapnya yang rusak karena kebentur retainer tadi. Saya sendiri juga sering alami kalau pas waktu masang knock-on lift 9 ke atas, sudah pasti bentur. Maksimal Boss Clap standar ukuran GL Mega Pro Tiger ini knock-on maksimal 8,5 mili. Untuk di atas itu saya sarankan ganti Boss Clap. Gak ganti Boss Clap mungkin bisa hidup, tapi nanti kalau motor kalian tiba-tiba keluar asap, seal clap rusak, ya itu resiko kalian sendiri. Harusnya Boss Clap diganti yang lebih pendek gitu ya, agar aman dipakai harian maupun herek. Ya, sudah sampai situ saja pembahasan kali ini. Next video langsung kita ke proses pemasangan. Terima kasih sudah nonton, semoga lancar semuanya.